bijak mengelola dana desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan undang-undang itu, desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun, pemerintah pusat menganggarkan dana desa yang jumlahnya terus meningkat. Sejak 2015, dana yang telah digelontorkan untuk hampir 75.000 desa di Indonesia lebih dari 400 triliun rupiah. Tahun ini, dana desa yang dikucurkan 68 triliun rupiah. Dana sebesar itu tentu bukanlah jumlah yang sedikit. Oleh karena itu, pada acara pembukaan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, tahun 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 29 Maret, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar pemerintah desa mengelola, memanfaatkan, serta merealisasikan dana desa sebaik mungkin sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di desa dan secara keseluruhan agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden juga menginstruksikan Menteri Dalam Negeri menyederhanakan proses laporan surat pertanggungjawaban atau SPJ penggunaan dana desa. Upaya itu perlu dilakukan agar pemerintah desa lebih cepat menyerap anggaran. Sebab menurut Presiden, dari 68 triliun rupiah yang telah ditransfer ke desa, baru sekitar 13,5% yang terserap. Lambatnya penyerapan diduga lantaran prosedur laporan SPJ yang ruwet dan bertele-tele. Memangkas prosedur atau menyederhanakan birokrasi kadang memang diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan. Namun, prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas tetap harus diutamakan. Soal efektivitas pemanfaatan dana desa tentu sangat terkait dengan kapasitas atau kepiawaian mengelola dana desa secara produktif. Tidak hanya itu, integritas sang kepala desa pun diperlukan untuk menghindari setiap potensi kecurangan. Apalagi jumlah uang yang dikelola tidak sedikit sehingga rawan mengundang godaan. Buktinya, sejak program dana ini diluncurkan pada 2015, sudah ratusan kepala desa beserta aparatusnya yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan data lembaga anti rasuah itu, pada 2021 ada 62 kasus korupsi yang melibatkan 61 kepala desa dan 24 perangkat desa. Tentu menjadi tugas penegak hukum untuk menindak tegas siapa saja yang menyelewengkan dana desa, pun menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dalam penggunaan dana tersebut. Korupsi terjadi selain tentu saja karena masih banyak aparat tak berintegritas, juga karena lemahnya pengawasan. Ini tentu bukan semata tugas pemerintah, melainkan masyarakat selaku salah satu stakeholder yang semestinya merasakan manfaat dana desa, harus juga dilibatkan dalam pengawasan. Mencegah penyalahgunaan berarti menuntun pengelola menggunakan dana desa secara benar. Untuk keperluan itu, yang diperlukan ialah bimbingan, pelatihan, dan pendampingan. Pemerintah mesti lebih memberdayakan pendamping sehingga perangkat desa betul-betul mampu membuat perencanaan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Tentu proses perekrutan tenaga pendamping ini mesti dilakukan secara profesional, bukan melalui jalur kolusi dan nepotisme. Mereka harus dipilih dari orang-orang yang berintegritas dan memiliki kapasitas untuk membuat atau menyusun pertanggungjawaban. Kepala desa tidak perlu takut menggunakan dana ini, asalkan pemanfaatannya transparan dan akuntabel. Selama semua ketentuan dipatuhi, semua akan baik-baik saja. Pemanfaatan dan pencapaian dana desa memang masih memerlukan penyempurnaan. Menjadi tugas semua pihak untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal dana desa. Dengan begitu, ia bisa menyejahterakan rakyat di desa, bukan hanya memakmurkan aparat desa. Selamat
Selamat pagi pemirsa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi wewenang dan sumber dana agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya. Presiden Joko Widodo mewanti-wanti pemerintah desa agar bisa mengelola dan memanfaatkan serta merealisasikan dana desa sebaik mungkin sehingga bisa memacu pertumbuhan ekonomi di desa. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 31 Maret 2022 dengan tema Bijak Mengelola Dana Desa bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga mengundang partisipasi Anda nanti di nomor telepon 021-583-99100, dan Anda semua juga bisa menyimak editorial Media Indonesia lewat MG Network, Radio Network di frekuensi 94,7 FM untuk kawasan Jakarta dan sekitarnya. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Kita akan bicara soal dana desa, Mas Kohar. Tapi sebelum kita bicara dana desa, pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah, nah ini terkait dengan mudik 2022. 97.000 tiket kereta sudah terjual. Wah, ini berarti benar-benar ya, semua mudik nih. Setara 11% dari total kapasitas. 11%? 11% dari total kapasitas PT Kereta Api. Oke. Tetapi ini menunjukkan ada peningkatan yang signifikan. Karena di masa-masa yang disebut tadi, 22 April sampai 29 itu kan menjelang Lebaran. Itu tanggal-tanggal di mana 10 hari, kalau menurut perhitungan yang penanggalan kalender ya, itu 10 hari menjelang Lebaran. Dan itu berarti apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa mudik mulai diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan berlaku, itu langsung disambut antusias oleh masyarakat. Karena sudah 2 kali Lebaran lebih tidak pulang-pulang gitu kan. Dan kemudian ini efek samping yang baik kalau saya lihat, Mas Kohar. Warga banyak yang berbondong-bondong untuk booster vaksin ya. Karena itu menjadi syarat tadi yang disebutkan, syarat dan ketentuan berlaku bagi perjalanan mudik. Ya, yang sampai saat ini ditetapkan adalah booster, karena ada potensi 70 juta lebih orang mudik tanpa booster kalau tidak dilakukan pengetatan. Jadi memang ada hikmahnya selalu ya. Semoga setelah ini semuanya mau booster tanpa karena capaian booster kita kan masih sangat rendah. Masih rendah. Baik, kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa terkait dengan arus mudik. Tetaplah pakai protokol kesehatan. Kita bergeser ke berita selanjutnya. Kali ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Pemirsa, Anda bisa lihat di harian Anda. Perubahan iklim makin mengkhawatirkan. Ini memang hari-hari ini terasa membingungkan sih, Mas Kohar. Kalau kita berpikir biasanya kan Januari, Februari musim hujan begitu ya. Tapi kalau sekarang di hari yang sama itu bisa hujan deras, tapi juga bisa terik panas. Ini bagaimana, Mas? Dan fenomena yang mutakhir yang paling banyak terjadi di sejumlah daerah itu kan fenomena hujan es kan. Ya, betul. Itu artinya bahwa memang ada perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Buah dari berbagai macam gejala-gejala alam yang diantaranya didominasi oleh manusia. Efek rumah kaca, pembakaran bahan bakar fosil yang berlebihan, yang akhirnya membuat suhu bumi semakin panas. Rata-rata kenaikan suhu bumi kan sekitar 2 derajat tiap tahun. Ini sebuah angka yang sangat tinggi, dan berbagai negara itu sudah berkomitmen untuk menurunkan hingga di bawah 2 derajat. Tetapi faktanya sampai sekarang itu masih mengarah 2 derajat ke atas gitu. Selain itu, kenaikan permukaan air laut juga masih sangat tinggi. Dalam 1 abad belakangan, laut kita naik kira-kira sekitar 20 cm itu dalam 120 tahun terakhir. Artinya kan berarti tiap tahun itu tiap 10 tahun itu ada kenaikan lebih dari 1 cm. Nah, ini yang juga mengkhawatirkan. Jadi berbagai macam akibat ini maka mestinya menjadi perhatian lah bagi semua orang untuk lebih peduli terhadap bumi. Peduli terhadap iklim, karena perubahan iklim ini dampaknya juga luar biasa. Baik. Yang penting juga masing-masing bisa melakukan ya sebetulnya, Mas Kohar ya. Bisa dengan mengurangi gas buang, mencoba lebih ramah lingkungan. Baik.
kita tinggalkan itu, kita langsung ke editorial pemirsa. Editorial pada hari ini diberi tajuk Bijak Mengelola Dana Desa. Ini dana desa kan harapannya adalah sebetulnya Mas Kohar supaya konon begini, dulu kan dana itu karena dari pusat ke bawah itu sering jadi terpotong begitu rupa, tersunat katanya begitu, dan akhirnya sampai di lapisan yang paling bawah di desa itu begitu lemahnya. Nah, kalau kita sudah berapa tahun ini mengelola dana desa, itu sebenarnya efektif atau tidak ya mengangkat kehidupan masyarakat di desa, Mas Kohar? Ya, kalau kita melihat statistik, maka kita lihat saja dana desa itu sebetulnya untuk apa sih? Tujuan utamanya kan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu ukuran dari kesejahteraan ialah berkurangnya angka kemiskinan di desa. Nah, kalau menggunakan patokan itu dari 2015, ketika dana desa itu mulai digulirkan, waktu itu kemiskinan di desa 25 juta sekian, 27 juta sekian. Nah, seluruh desa di Indonesia ya? Ya, seluruh desa di Indonesia. Lalu berkurang sebanyak 2 juta. Sampai tahun? Sejak adanya dana desa 5 tahun kemudian sampai 2020-2021 awal. Artinya dari tahun 2015 hingga Maret 2021 itu ada pengurangan angka kemiskinan di desa sebanyak 2 jutaan orang. Artinya kalau itu dikaitkan dengan penggelontoran dana desa dan itu dianggap sebagai salah satu tolok ukur, maka ya dana desa relatif sukses mengurangi angka kemiskinan di desa. Ya, tapi kita kan juga di dalam editorial juga dibahas, Mas Kohar, bahwa ada beberapa kasus yang menyimpang, penggunaan yang menyimpang, dan itu akhirnya harus masuk bui. Pertanyaan adalah bagaimana kita bisa benar-benar bijak mengelola dana desa. Apakah kepala desa punya kapasitas memang untuk mengelolanya? Kita akan bahas ya, Mas Kohar. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 31 Maret 2022, bijak mengelola dana desa. Bijak mengelola dana desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan undang-undang itu, desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun, pemerintah pusat menganggarkan dana desa yang jumlahnya terus meningkat. Sejak 2015, dana yang telah digelontorkan untuk hampir 75.000 desa di Indonesia lebih dari 400 triliun rupiah. Tahun ini, dana desa yang dikucurkan 68 triliun rupiah. Dana sebesar itu tentu bukanlah jumlah yang sedikit. Oleh karena itu, pada acara pembukaan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, tahun 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 29 Maret, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar pemerintah desa mengelola, memanfaatkan, serta merealisasikan dana desa sebaik mungkin sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di desa dan secara keseluruhan agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden juga menginstruksikan Menteri Dalam Negeri menyederhanakan proses laporan surat pertanggungjawaban atau SPJ penggunaan dana desa. Upaya itu perlu dilakukan agar pemerintah desa lebih cepat menyerap anggaran. Sebab menurut Presiden, dari 68 triliun rupiah yang telah ditransfer ke desa, baru sekitar 13,5% yang terserap. Lambatnya penyerapan diduga lantaran prosedur laporan SPJ yang ruwet dan bertele-tele. Memangkas prosedur atau menyederhanakan birokrasi kadang memang diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan. Namun, prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas tetap harus diutamakan. Soal efektivitas pemanfaatan dana desa tentu sangat terkait dengan kapasitas atau kepiawaian mengelola dana desa secara produktif. Tidak hanya itu, integritas sang kepala desa pun diperlukan untuk menghindari setiap potensi kecurangan. Apalagi jumlah uang yang dikelola tidak sedikit sehingga rawan mengundang godaan.
Buktinya, sejak program dana ini diluncurkan pada 2015, sudah ratusan kepala desa beserta aparatusnya yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan data lembaga anti rasuah itu, pada 2021 ada 62 kasus korupsi yang melibatkan 61 kepala desa dan 24 perangkat desa. Tentu menjadi tugas penegak hukum untuk menindak tegas siapa saja yang menyelewengkan dana desa, pun menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dalam penggunaan dana tersebut. Korupsi terjadi selain tentu saja karena masih banyak aparat tak berintegritas, juga karena lemahnya pengawasan. Ini tentu bukan semata tugas pemerintah, melainkan masyarakat selaku salah satu stakeholder yang semestinya merasakan manfaat dana desa, harus juga dilibatkan dalam pengawasan. Mencegah penyalahgunaan berarti menuntun pengelola menggunakan dana desa secara benar. Untuk keperluan itu, yang diperlukan ialah bimbingan, pelatihan, dan pendampingan. Pemerintah mesti lebih memberdayakan pendamping sehingga perangkat desa betul-betul mampu membuat perencanaan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Tentu proses perekrutan tenaga pendamping ini mesti dilakukan secara profesional, bukan melalui jalur kolusi dan nepotisme. Mereka harus dipilih dari orang-orang yang berintegritas dan memiliki kapasitas untuk membuat atau menyusun pertanggungjawaban. Kepala desa tidak perlu takut menggunakan dana ini, asalkan pemanfaatannya transparan dan akuntabel. Selama semua ketentuan dipatuhi, semua akan baik-baik saja. Pemanfaatan dan pencapaian dana desa memang masih memerlukan penyempurnaan. Menjadi tugas semua pihak untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal dana desa. Dengan begitu, ia bisa menyejahterakan rakyat di desa, bukan hanya memakmurkan aparat desa. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, sebelum kita lanjutkan diskusi, Mas, kita mau mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, selamat pagi Pak Kohar. Pagi Pak Vence. Bagaimana Pak Vence, sudah membaik tidak kira-kira desa-desa di sekitar Anda, Pak, sejak ada dana desa ini? Atau seperti apa pendapat Anda? Ya, begini Bung Leo, tahun 2017 lah, saya bermohon kepada pemerintah Sulawesi Utara lewat dinas desa tertinggal ya, Kementerian Desa Tertinggal. Kementerian Desa, iya. Karena saya sebagai pemerhati sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara, saya mendapatkan banyak laporan bahwa ada dana desa yang di salah satu desa, di salah satu kabupaten ya, saya tidak bisa sebutnya, bahwa kok kepala desa dengan sekretarisnya rame-rame beli mobil. Lalu kemudian ada lagi di salah satu desa, ada kegiatan pembangunan penampungan air bersih untuk desa, yang kebetulan tukang yang buat itu dia laporkan ke saya karena teman baik, dananya itu cuma menghabiskan sekitar 40 juta, tetapi di dalam laporan pertanggungjawaban kepala desanya menyuruh dia untuk membuat sebanyak hampir 100 juta. Ini kan persoalan. Nah, lagi pula kalau kita berbicara penyimpangan, Bung Leo, pemerintah itu harus sebetulnya mensosialisasikan, karena banyak perangkat desa yang tidak tahu persis tentang penggunaan dana desa, karena ada dua, Bung Leo. Ada ADD, alokasi dana desa, yaitu diberikan oleh kabupaten itu sendiri, besarannya diatur sedemikian rupa, itu adalah untuk operasional desa. Dan dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui kebijakan Pak Jokowi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Sehingga kata Pak Kohar tadi bahwa ternyata ada manfaatnya.
Kalau tadinya sekian puluhan juta masyarakat miskin yang tercatat, dengan adanya dana desa sudah mulai menurun. Nah, ini ada baiknya. Tetapi ada juga yang tidak baik. Karena apa? Kepala desa ini salah menggunakan. Nah, ini perlunya ada pendampingan baik secara teknis maupun administrasi kepada perangkat desa untuk penggunaan dana desa itu sendiri supaya tidak mereka terjebak sendiri dengan dana desa itu sendiri. Saya kira itu, Bung Kohar, Bung Leo. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi. Terima kasih Pak Venca di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Venca ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard. Selamat pagi, Bung Kohar. Selamat pagi. Silakan Pak Edward. Kita apresiasi dengan program dana desa yang mana setiap tahun selalu meningkat. Berarti pemerintah betul-betul punya program yang baik, tapi kita tidak bisa pungkiri. Ada oknum-oknum, contohnya yang ketangkap di Jawa yang dilaporkan oleh sekretaris desa itu kan, bahwa dana desa itu diselewengkan. Ini tidak bisa dipungkiri. Sekarang yang jelas, kepala desa itu menjadi orang kaya baru semua sekarang. Pada umumnya mereka punya itu jadi orang kaya baru. Ini tidak bisa dikena mungkin. Karena kenapa? Perangkat desanya dipilih dari keluarganya sendiri, sekdesnya, anaknya, ininya ya keluarganya sendiri. Sehingga laporan tentang dana desa. Nah, saya kepingin dikirimlah mahasiswa KKNI itu yang dinilai punya integritas itu untuk jadi petugas-petugas di sana yang dianggap masih jiwanya masih bersih gitu lah, otaknya masih bersih. Jangan sampai mereka terkontaminasi. Saya tidak ingin lihat ada desa di satu daerah anak sekolah harus menyeberang sungai, harus menaiki jembatan yang sangat darurat. Ini kalau misalnya kompromi antara dua desa yang menghubungkan, dananya berapa sih bikin jembatan darurat begitu? Nggak akan sampai 500 juta. Dana desa itu satu desa bisa 800, bisa 1 miliar. Nah, ini yang kita sesalkan. Nah, masih banyak hal-hal dan kemiskinan yang terjadi di desa itu tidak harus terjadi. Kalau ada masyarakat terlantar yang tidak makan di desa, itu yang salah kepala desanya. Karena kepala desanya yang lebih tahu lingkungan masyarakat. Tapi itu masih terjadi. Nah, ini kita sesalkan supaya untuk masa-masa mendatang betul-betul dana itu tepat sasaran sesuai dengan keinginan pemerintah memberikan dana itu untuk di desa-desa. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra mengelola dana desa nih? Nah, tadinya saya begitu berharap saya tinggal di desa. Waduh, anggaran 1 miliar untuk tiap desa. Loncatan yang hebat sekali dari Pak Jokowi ini. Tapi Bung Leo, kita melihat lagi awal dari pemilihan kepala desa ini. Semuanya itu hampir berdasarkan money politik. Jadi mereka memilih karena diberi uang itu atau dijanjikan. Nah, jadi tadi penelpon ke-1, ke-2 menyatakan untuk keluarganya, untuk orang-orang. Betul sekali itu. Jadi kalau jadi pun mereka dikerjai oleh para pendukungnya ini yang notabene lebih katakanlah pandai apakah dalam soal teknologi komputer gitu atau dalam melihat celah-celah itu. Jadi mereka ya nurut saja bagaimana bikin laporan atau bagaimana sama sekali tidak bisa untuk meskipun dalam hatinya mungkin ingin melakukan. Nah, memang diperlukan pendampingan. Tapi di kita ini juga kalau pendampingan dari kabupaten gitu juga perlu uang transport. Jadi makan buah si malakama ini. Nah, jadi pada akhirnya kita tinggal tunggu keberuntungan. Kalau kebetulan orang yang tepat yang yang memangku jabatan kepala desa itu atau pendampingnya itu orang yang betul-betul punya integrasi pada pemerintahan, maka dana 1 miliar itu insya Allah bisa membuat
desa ini maju, Bung Leo. Ya, Baik. itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Untung-untungan katanya Mas Kohar. Tapi kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda, Mas Kohar, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, tadi Pak Venca, Pak Edward, Bu Indra, ini kalau saya gambarkan sebagai masyarakat Indonesia yang ada di Sulawesi, yang ada di Sumatera, di Bengkulu, Pak Edward, dan ada di Jawa, di Pulau Jawa, ini menggambarkan kurang lebih hal yang mirip. Walaupun memang mungkin sangat terbatas ya pengetahuannya, tapi apa yang terlihat bahwa pertama dana desa itu terlihat nyata memakmurkan dalam tanda petik kepala desanya. Dan Bu Indra tadi mengatakan kepala desa ini ya untung-untungan lah desa itu kalau ketemu orang yang baik, yang memang amanah, ya bagus desanya. Tapi kalau tidak ya melenceng. Lalu yang kedua dikatakan perlunya pendamping supaya kemudian benar-benar bisa mengarahkan, tapi yang harus punya integritas. Nah ini bagaimana Mas Kohar? Ya, sebelum membahas itu saya akan koreksi angka yang saya sebutkan tadi bahwa di 2015 itu jumlah kemiskinan di desa itu ada 17,8 juta. Lalu 5 tahun kemudian di Maret 2020 turun menjadi 15,2 juta. 15,2 sampai 15,3 juta orang ya maksudnya? Juta orang. Artinya ada penurunan 2,5 juta orang miskin setelah digelontorkannya dana desa, kan dari 2015 ke 2020. Berarti sekitar 5 tahun ya? Ya, dalam 5 tahun, kurang 5 tahun turun 2,5 juta. Artinya asumsinya per tahun kemiskinan di desa turun 500.000 dengan adanya dana desa itu. Nah, lalu berikutnya, apakah dana desa itu diselewengkan secara ugal-ugalan begitu? Itu semua masih dalam bentuk asumsi. Tetapi kalau melihat laporan yang masuk ke penegak hukum, ke KPK misalnya, memang rata-rata di dalam 1 tahun itu sejak dana desa digelontorkan itu ada lebih dari 500 laporan masuk. Belum tentu semua laporan itu pasti benar bahwa itu adalah penyelewengan. Baru dugaan penyelewengan. Dan beberapa di antaranya adalah ternyata belum bisa dikatakan penyelewengan, tetapi lebih kepada persoalan administratif, pelaporan yang salah misalnya, atau gitu, tidak lengkap atau macam-macam dan seterusnya. Nah, karena itulah apa yang disampaikan oleh Presiden dengan penyederhanaan pelaporan itu bukan berarti memberi celah bagi aparat desa untuk lebih menyelewengkan, bukan seperti itu. Nah, karena itu penyederhanaan itu sebetulnya digunakan supaya penyerapan dana desa itu lebih bisa maksimal. Di tahun 2021 itu dana desa yang digelontorkan 74 triliun lebih besar daripada tahun sekarang. Sekarang 2022 kan 68 triliun. Nah, tetapi memang penyerapannya ini sebagian karena alasannya takut kalau menjadi temuan karena proses pelaporan yang sangat ribet katanya. Dengan jumlah halaman yang bisa sampai
82 lembar untuk gitu. pelaporan apa yang dikerjakan dengan dana desa itu. Nah, karena itu sebetulnya dari kenyataan seperti itu, memang sistem harus betul-betul dibangun. Tidak ada proses pencegahan korupsi yang lebih baik daripada membangun sistem. Karena itu sistemlah yang dibangun. Jadi kalau kita mengandalkan orang, ya tadi akhirnya untung-untungan tadi itu. Ya beruntung kalau dapat orang yang baik, yang menepati janji kampanye. Apalagi sekarang misalnya pemilihan bisa dibeli dengan uang misalnya, gitu kan, money politics. Meskipun dampak jangka panjangnya ya bisa fatal terhadap desa tersebut. Tetapi memang tradisi pemilihan kepala desa itu kan jauh lebih lama daripada tradisi pemilihan langsung di pemilu nasional. Artinya desa memang ya sudah memiliki pengalaman untuk itu, termasuk dalam proses jual beli suara juga sudah terjadi sejak Indonesia belum menerapkan pemilihan langsung. Itu eksesnya ya? Eksesnya seperti itu. Tetapi paling tidak ada beberapa hal yang bisa digunakan untuk mencegah itu. Selain sistem, ada kelonggaran misalnya 3% dari dana desa bisa digunakan untuk kepentingan kesejahteraan kepala desa dan aparat desa. Berarti jadi orang kaya mereka? Kata beberapa orang pemirsa tadi, ya, orang kaya baru 3% setahun dari 1 miliar kan angkanya bukan angka yang besar. 30 juta kalau dibagi 12 ya cuma 5 juta per bulan. 5 juta kalau kemudian ada beberapa aparat kan berarti di situ hanya tambahan kira-kira katakanlah 1 juta, 1,5 juta. Tetapi jangan salah bahwa kerja kepala desa itu 24 jam. Betul. Malam-malam hari pintunya diketuk, ada orang sakit. Apapun kebutuhannya ya. Orang sakit minta tolong diantar ke rumah sakit. Harus gitu bergerak. Kan. Kepala desa harus bergerak. Karena dia punya mobil ya dia keluarkan mobilnya. Ada peristiwa apa lagi? Tidak selama jam kerja saja. Di luar jam kerja kalau yang namanya kepala desa ya dia bekerja. Ada pencurian dan seterusnya. Nah, maka wajar kalau kemudian dia mendapatkan akses untuk menggunakan sebagian kecil dan itu hanya dibatasi 3%. Karena itu pengelolaannya itu yang jauh lebih penting. Kalau tingkat kebocorannya itu kecil, tingkat pemanfaatan untuk proyeknya itu kecil, maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Wong dalam kondisi yang diduga masih ada kebocoran saja sudah bisa menurunkan angka kemiskinan, apalagi kalau tidak ada kebocoran atau kalau kebocorannya 0, sekian persen gitu katakanlah. Nah kita jadi ingat kan kemarin misalnya ada masyarakat yang hendak melaporkan dugaan korupsi penggunaan dana desa, malah jadi tersangka. Nah, karena itu sistem itu harus dibangun mulai dari hulu sampai hilir, termasuk pendampingnya itu. Sistem ini apakah memang semuanya masih manual ya, masih menulis kertas, memasukkan kertas laporan itu, atau memang sudah sebagian pakai sistem elektronik? Ada yang, tapi masih sangat kecil yang menggunakan sistem elektronik. Mestinya ini di push semua ketika nanti target bahwa semua wilayah di tanah air itu sudah bisa mengakses internet 4G di akhir tahun ini misalnya di Desember, maka pada saat itu mestinya model penggunaan dan pelaporan dana desa harus berbasiskan online. Dengan begitu bisa diakses oleh publik, bisa diketahui oleh publik, digunakan untuk apa saja, dan inputnya menggunakan rancangannya juga menggunakan sistem online. Ketika dia mau digunakan untuk kepentingan yang bukan sebagaimana dimasukkan di dalam rancangan, maka otomatis tertolak dan tidak bisa dipakai. Dan inputnya pun bisa dilakukan setiap ada proyek gitu kan, sehingga ketika akhir tahun sudah terkumpul, tidak usah nanti mengingat-ingat lagi apa yang pernah dilakukan. Jadi setiap selesai, setiap sekian progres kan ada boleh menginput. Progres, sehingga dari situ bisa ketahuan juga berapa persen penyerapan dalam tahun berjalan kan. Jadi itulah pentingnya membangun sistem. Tetapi memang kadang-kadang ada yang tidak suka dengan pembangunan sistem ini. Kenapa? Karena ini kan menghilangkan proyek. Ini kan menghilangkan kemungkinan untuk jadi selama masih ada wilayah abu-abu, selama itu juga dia suka hal ikhwal yang terkait dengan dugaan korupsi bisa saja terjadi. Celah ditutup tidak ada yang tidak suka juga tidak yang jadi. Nah, kalau celah ditutup itu kan
Makanya kan koruptor itu diibaratkan tikus itu kan karena selalu mencari celah. Betul. Dia selalu celah yang sudah ditutup pun dia gerogoti kan. Iya, nah, betul. Caranya bagaimana supaya tidak berhasil tikus-tikus itu menggerogoti? Ya penutupnya harus kuat, bentengnya harus kuat, sistemnya harus jalan. Jadi begitu ketahuan, oh ini mau ke sana, langsung ditutup di pintu yang sana. Pintu C misalnya, mau masuk pintu C nih peluangnya. Pintu C sudah ditutup. Tadi Pak Edward atau Pak Vence saya lupa yang mengatakan pendampingan itu penting karena juga ditemui ada kepala-kepala desa atau perangkat desa yang tidak mengerti diberi dana 1 miliar kurang lebih begitu, ini mau kita apakan begitu. Itu bagaimana kan Mas? Pendampingan sudah ada sebetulnya. Jadi itulah kenapa kemudian pendampingan itu dilimpahkan dari level kabupaten. Karena di level kabupaten itulah asumsinya itu proses teknis, detail teknis bisa dikuasai di situ. Karena banyak para ahli di situ. Ada kolaborasi juga dengan universitas, dengan perguruan tinggi yang melakukan berbagai macam pendampingan bagaimana membuat masyarakat desa sejahtera dengan dana desa itu. Nah, kalau tidak ada pendampingan ya nanti dana desa habis tapi digunakan untuk bangun jalan terus kan. Tahun ini misalnya bikin jalan A, jalan B, jalan pembetonan, lalu kemudian tahun depannya perbaikan beton kan gitu. Jadi intinya proses inovasi dan kreativitas itu juga sangat tergantung bagaimana sistem ini bekerja dan bagaimana aparat desa itu didampingi oleh orang-orang yang memang punya kapabilitas, punya kompetensi untuk menggerakkan kesejahteraan di desa. Semoga kita benar-benar bisa melihat desa menjadi sejahtera dari dana desa ini. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah hadir di tempat ini Mas. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, pemanfaatan dan pencapaian dana desa memang masih memerlukan penyempurnaan. Jadi tugas semua pihak untuk merencanakan, mengelola, dan juga mengawal penggunaan dana desa. Dengan begitu, dana desa bisa menyejahterakan rakyat yang di desa, bukan hanya memakmurkan aparat desa. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetaplah pakai masker Anda, cuci tangan Anda, kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV